Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Skirosam, NIM 222275. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul model pengembangan perangkat lunak. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai langsung pada model yang pertama, yaitu model air terjun atau yang biasa disebut waterfall model. Pengertian model ini yaitu menggambarkan pengembangan perangkat lunak sebagai aliran linear dan sekuensial dari tahap-tahap yang berbeda seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama itu perencanaan, yang kedua analisis, ketiga desain, keempat implementasi, kelima pengujian, dan yang terakhir pemeliharaan. Keuntungan dari model ini yaitu struktur yang terorganisir, mudah dipahami, dan cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil. Namun kelemahan dari model ini yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan, risiko besar jika persyaratan berubah. Model kedua yaitu model prototype atau prototype model. Model ini menggambarkan pengembangan perangkat lunak melalui iterasi pembuatan prototype yang digunakan untuk mengklarifikasi persyaratan dengan pengguna. Adapun tahap-tahapannya seperti yaitu spesifikasi awal, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, perbaikan dan revisi, dan pengujian final. Keuntungan dari model ini yaitu klarifikasi persyaratan, adaptasi terhadap perubahan, dan melibatkan pengguna lebih awal. Kelemahan dari model ini yaitu mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Model ketiga yaitu model spiral. Model ini menggambarkan pengembangan perangkat lunak sebagai siklus berulang yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Keuntungan dari model ini yaitu manajemen risiko, adaptasi terhadap perubahan, dan fleksibel. Kelemahan pada model ini yaitu kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang risiko. Pada model keempat yaitu model incremental. Model ini melibatkan pengembangan perangkat lunak dalam tahap-tahapan berurut-urut, dengan setiap tahap menambah fungsionalitas baru ke dalam sistem. Adapun tahapan model ini, yang pertama perencanaan, yang kedua iterasi pertama, yang ketiga pengembangan modul tambahan, dan yang terakhir akhir integrasi. Adapun keuntungan modul dari ini yaitu fungsi dapat diuji lebih awal serta adaptasi terhadap perubahan. Kelemahan model ini yaitu integrasi mungkin rumit dan risiko penjadwalan. Pada model kelima yaitu model Rapid Application Development atau biasa disingkat RAD. Model ini memfokuskan pada pengembangan perangkat lunak yang cepat dengan menggunakan prototipe, komponen-komponen yang telah ada, dan rekayasa ulang. Tahap-tahapan model ini yang pertama mengidentifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, dan evaluasi prototipe. Keuntungan dari model ini yaitu pengembangannya yang cepat, melibatkan pengguna, serta adaptasi terhadap perubahan. Kelemahan dari model ini yaitu memerlukan tim yang sangat terampil, mungkin tidak cocok untuk proyek yang besar. Model keenam yaitu model Agile. Model ini mendekatkan kolaboratif dan fleksibel terhadap pengembangan perangkat lunak yang mendorong komunikasi terus-menerus antara lain pengembangan dan pengguna, antara tim pengembangan dan pengguna. Tahap-tahapan pada model ini yang pertama perencanaan proyek, kedua penentuan persyaratan, ketiga perancangan, keempat pengembangan, kelima pengujian, keenam evaluasi, ketujuh rilis, kedelapan retrospektif, dan terakhir iterasi. Keuntungan model ini yaitu adaptasi terhadap perubahan serta responsif terhadap kebutuhan pengguna. Adapun kelemahan pada model ini yaitu kurangnya dokumentasi mungkin menjadi masalah dan memerlukan disiplin tim yang kuat. Pada model ketujuh yaitu model V model atau biasa disebut model V. Model ini adalah
konsistensi dari model air terjun yang menekankan pengujian pada setiap tahap pengembangan. Tahap-tahapannya yaitu requirements, system design, high level design, low level design, implementation, unit testing, integration testing, system testing, validation testing, acceptance testing, dan maintenance. Keuntungan dari model ini yaitu berkualitas tinggi dan fokus pada pengujian. Adapun kelemahannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan dan memerlukan waktu yang lebih lama. Pada model terakhir yaitu model Big Bang. Model ini adalah pendekatan informal dan tidak terstruktur terhadap pengembangan perangkat lunak, yang dimana tidak ada tahapan khusus yang diikuti. Adapun tahap-tahapannya yaitu konsepsi, analisis dan perencanaan, implementasi, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan. Keuntungan dari model ini yaitu tidak adanya keterbatasan struktural serta adaptasi penuh terhadap perubahan. Kelemahan pada model ini yaitu tidak ada struktur dan risikonya yang cukup tinggi dan pengendalian yang lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.